Ya, pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan. Baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23, mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan. Terutamanya pasukan kebangsaan ataupun timnas Indonesia bermain dengan ramai pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior berada dalam satu level yang lebih tinggi. Ada? Mungkin iri dengan timnas Indonesia. Mantan pelatih Malaysia akhirnya ancam buka semua rahasia. Akui timnas Malaysia sudah tertinggal jauh. Media Eropa gempar, fan Malaysia tak terima kebenaran pahit ini. Kuala Lumpur, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali bergetar. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan pelatih timnas Malaysia, Tan Cheng Hu, yang akhirnya secara terbuka mengakui bahwa timnas Malaysia kini tertinggal sangat jauh dari timnas Indonesia dalam segala aspek, mulai dari pembinaan pemain, mental bertanding, hingga strategi internasional. Dalam wawancara eksklusif dengan media olahraga ternama Asia, 442 Asia Edition, Tan Cheng Hu berbicara blak-blakan tanpa sensor. Ia menyebut bahwa Indonesia kini telah melesat jauh meninggalkan Malaysia dalam hal kualitas pemain, manajemen federasi, serta kemampuan adaptasi terhadap sepak bola modern. Indonesia bukan lagi tim biasa. Mereka sudah berubah menjadi kekuatan baru Asia. Kami, Malaysia, jujur saja, tertinggal terlalu jauh. Ujar Tan dengan nada getir, membuat wartawan yang hadir di studio langsung terdiam. Pernyataan ini langsung menjadi bahan ledakan besar di media sosial Malaysia. Dalam hitungan menit, kutipan Tan Cheng Hu viral di Twitter dan TikTok dengan jutaan tayangan. Banyak supporter Malaysia merasa marah, kecewa, dan malu. Tapi sebagian lainnya justru membenarkan pernyataan tersebut. Dulu kami sering mengejek Indonesia, tapi sekarang mereka sudah di level lain. Kita harus akui, itu fakta. Tulis akun Ultras Malaya _ di media sosial. Tan Cheng Hu kemudian menjelaskan secara detail apa yang membuat Indonesia bisa melesat cepat di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert. Ia menilai bahwa PSSI kini memiliki visi sepak bola yang jelas dan berani, terutama dalam hal naturalisasi pemain dan pengembangan akademi muda. Saya memantau pertandingan Indonesia akhir-akhir ini, dan saya kagum. Mereka punya pemain naturalisasi berkualitas Eropa seperti Jairo Riedewald, Pascal Struij, dan Sandy Walsh. Tapi yang lebih penting adalah mental pemain lokal mereka. Mereka bermain dengan semangat, disiplin, dan percaya diri, ujar Tan dengan jujur. Pernyataan ini membuat banyak pihak di Malaysia merasa tertampar. Apalagi Tan Cheng Hu menambahkan bahwa struktur pelatihan Malaysia masih berputar di tempat yang sama selama 10 tahun terakhir. Kami tidak berani berubah. Sementara Indonesia berani berinvestasi besar, berani percaya pada pelatih top dunia, dan memberi kesempatan pada talenta muda. Itu sebabnya mereka kini bersaing di level yang dulu hanya bisa kita impikan. Lanjutnya, sontak, ucapan itu membuat media Malaysia seperti Harian Metro dan Berita Harian menurunkan tajuk panas. Tan Cheng Hu iri? Atau akhirnya mengakui kebenaran? Namun media Indonesia justru menyambutnya dengan bangga. Bola Sport menulis headline besar, mantan pelatih Malaysia angkat tangan, akui kehebatan Garuda di bawah Kluivert. Situasi makin panas ketika mantan pemain Malaysia, Syafiq Rahim, ikut buka suara. Ia menuding bahwa FAM terlalu sibuk dengan politik internal dan melupakan tujuan utama, yaitu membangun sepak bola. Kami dulu punya peluang menjadi raksasa Asia Tenggara, tapi kami pilih jalan yang salah, ujarnya getir. Tak butuh waktu lama, media internasional seperti ESPN Asia dan The Guardian Football ikut menyoroti pernyataan Tan Cheng Hu. Dalam artikelnya, ESPN menulis, Malaysia is falling behind. Indonesia has evolved into a disciplined, modern team with European structure. Bahkan analis sepak bola asal Belanda, Theo Jansen, menyebut bahwa Indonesia kini sudah berada di jalur yang sama dengan tim-tim kuat Asia seperti Korea Selatan dan Jepang. Dengan pemain seperti Riedewald dan Struij, serta pelatih seperti Kluivert, Indonesia akan menjadi kekuatan baru yang menakutkan. Malaysia, mereka harus realistis, ujarnya tanpa tedeng aling-aling. Sementara itu, di kalangan supporter Malaysia, rasa iri bercampur malu makin memuncak. Banyak yang mengaku tak sanggup melihat perkembangan timnas Indonesia yang kini disorot dunia.
Kami dulu selalu merasa lebih unggul, tapi kini mereka yang tampil di kualifikasi Piala Dunia. Sakit hati tapi harus diakui, tulis seorang netizen Malaysia. Ketika ditanya apakah Malaysia masih bisa menyamai Indonesia dalam waktu dekat, Tan Cheng Hu hanya menjawab singkat, "Bisa, tapi tidak dengan sistem yang sekarang." Ia menegaskan bahwa selama FAM masih dikelola dengan kepentingan pribadi, sepak bola Malaysia tak akan berkembang. Selama pejabat lebih banyak duduk di kursi rapat daripada di lapangan, jangan harap bisa mengejar Indonesia. Ucapan itu mengguncang dunia maya Malaysia seperti badai. Ribuan komentar membanjiri akun resmi FAM di media sosial. Banyak yang menuntut reformasi total. Kalau pelatih saja sudah bicara seperti ini, artinya kita benar-benar parah, tulis akun penggemar Malay Tigers. Beberapa supporter bahkan mulai menyindir bahwa Malaysia kini lebih sering berperang di media sosial ketimbang fokus membangun prestasi. Sementara Indonesia, dengan tenang, melangkah ke arah yang pasti, membawa nama besar Garuda menuju Piala Dunia 2026. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert ketika ditanya soal komentar Tan Cheng Hu hanya tersenyum tipis. "Saya menghormati Malaysia, tapi saya fokus pada tim saya. Kami tidak ingin membandingkan, kami ingin terus menang." Namun, tanggapan sederhana itu justru dianggap tamparan halus bagi Malaysia. Banyak media menulis bahwa Kluivert menunjukkan kelas sejati pelatih dunia, berbeda dengan gaya FAM yang sering mencari pembenaran. Tak berhenti di situ. Laporan dari media Eropa bahkan menunjukkan bahwa beberapa pemain muda Malaysia kini dikabarkan mulai mengajukan pindah kewarganegaraan ke negara lain, termasuk ke Indonesia dan Singapura. Hal ini menambah panjang daftar krisis sepak bola di Malaysia. Sementara Indonesia justru terus mencatatkan sejarah baru. Setelah sukses menembus round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda kini menjadi tim Asia Tenggara pertama yang memiliki pemain dengan nilai pasar lebih dari 1 triliun rupiah. Hal ini tentu membuat Malaysia makin tertinggal, baik dalam kualitas maupun kepercayaan diri. Pakar sepak bola Asia asal Jepang, Hiroshi Nakamura, bahkan menyebut bahwa perjalanan Malaysia sudah stagnan. Indonesia sekarang menjadi panutan baru Asia Tenggara. Mereka tak hanya punya pemain hebat, tapi sistem dan visi jangka panjang. Malaysia harus belajar, atau mereka akan terus tenggelam, katanya tegas. Kini seluruh dunia tahu, sepak bola Indonesia sedang berada di puncak kebangkitannya, sementara Malaysia tenggelam dalam bayangan masa lalunya sendiri. Di akhir wawancara, Tan Cheng Hu sempat menatap kamera dengan ekspresi datar namun penuh makna. Ia berkata, "Dulu kami sering menertawakan Indonesia. Sekarang, dunia menertawakan kami. Bedanya, mereka bangkit, kami terjebak." Kata-kata itu seketika menyebar ke seluruh dunia, menjadi kalimat paling menyakitkan sekaligus paling jujur yang pernah diucapkan oleh seorang pelatih Malaysia. Dan kini, seluruh rakyat di dua negara itu menyadari satu hal, bahwa iri bukan lagi sekadar emosi, melainkan tanda nyata dari rasa kalah yang tak terbantahkan.